Divonis majelis hakim 4 tahun, denda 1 M, yang dari awal tuntutan JPU 11 tahun, denda 2 M. Kakak melihatnya sebagai praktis hukum gimana nih? Dari segi praktis hukum dulu deh, kita inilah ya. Oke. Kalau dari segi praktisi hukum menilai putusan kita sudah sangat bagus ya, karena dari tuntutan 11 tahun oleh jaksa penuntut. Ketika misalkan ini kita tidak puas dengan putusan tersebut, silahkan ajukan banding. Tapi kalau menurut saya sudah bagus, sudah sangat menurun banyak sekali, karena mungkin banyak pertimbangan hakim melihat bermacam-macam hal, padahal mungkin 4 tahun ini pertimbangannya karena sudah unsurnya terpenuhi gitu. Jadi dari 11 tahun kita menjadi 4 tahun, itu bagus banget sih menurut aku. Tapi kalau menurut kakak bilang bagus, turunnya lama, cuman kan karena Nikita ini adalah seorang figur single factor. Dia ini ibu dari 3 anak ya. Jadi dia itu pekerja keras, sehingga kalau dia di dalam kasihan juga kan gitu. Jadi kalau aku melihat dari segi seorang ibu, sudah pasti 4 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Karena 4 tahun itu Nikita bisa melakukan apapun. Kalau dia di luar bisa bekerja, mengurus anak dan sebagainya. Untuk mendapatkan keadilan yang lebih tinggi, memang harus dia melakukan banding, itu memang hak dia. Kak, tapi banyak sebagian praktisi hukum seperti praktisi hukum senior itu Bapak kan bilang, Niki nggak usah mengajukan banding karena bisa bahaya nanti. Betul. Akan JPU akan buat kontra banding ya, akan membuat sebenarnya banding. Nah, gimana menurut kakak? Banding itu hak setiap orang, hak setiap warga negara yang melakukan banding karena untuk alasan tidak puas dengan putusan dari majelis hakim tersebut gitu loh. Tetapi konsekuensinya betul, memang itu bisa dikabulkan, bisa tidak, bahkan bisa menambah hukuman gitu loh. Artinya kan memandang dari semua bukti-bukti yang ada, kemudian apabila pengacaranya itu bisa meyakinkan majelis hakim, bisa dikabulin, bisa turun. Tapi apabila pengacara itu tidak bisa meyakinkan hakim, ya bisa naik. Jadi yang tadinya 4 tahun bisa nambah lagi gitu loh. Jadi banyak spekulasi karena pertimbangan hakim itu dari tingkat pertama, tingkat banding maupun Mahkamah Agung, semua masing-masing punya ini sendiri-sendiri, pertimbangan hukum sendiri-sendiri. Jadi mereka punya penilaian sendiri-sendiri berdasarkan fakta hukum gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta mudah mengajukan dan seperti itulah. Karena prosesnya memang harus melihat fakta-fakta hukum di persidangan. Kak, terkait dari PH Niki yang itu, yaitu Galih bilang dia yakinin kalau mengajukan banding Niki bisa bebas karena di majelis hakim aja bilang pemerasannya tidak ada, apalagi TPP-nya kan gugur. Kakak setuju juga kah? Tapi pencemaran nama baik lewat medsos itu terbukti nih, makanya Niki divonis sama majelis hakim 4 tahun. Iya, gimana? Karena kan itu kan pasalnya kan ada pasal pencemaran, ada pasal TPPU dan sebagainya, kan banyak dia pasalnya. Sehingga ketika majelis hakim memutus 4 tahun ini pasti ada unsur yang terpenuhi dan gitu. Unsur itu terpenuhi sehingga keluarlah putusan 4 tahun gitu loh. Artinya kalau bebas murni ya harus tunjukkan buktinya. Kalau memang dia memang betul-betul tidak bersalah gitu loh, tunjukkan, silahkan gitu. Kan itu adalah upaya hukum yang akan dilakukan. Silahkan aja, itu hak setiap warga negara. Bisa dibilang tunjukkan bukti novum baru dan juga saksi yang kuat atau gimana? Novum baru, novum itu untuk di PK. Kalau masih tingkat banding tidak membutuhkan novum. Gitu. Jadi tingkat banding itu hanya tidak puas dengan putusan yang pertama, ajukan banding. Apa yang membuat kamu tidak puas? Gitu loh. Sampaikan tingkat banding. Belum novum itu untuk tingkat PK. Ya, terkait majelis hakim kan bilang
ada dua masih panjang ini perjalanan masih panjang. Majelis Hakim kan bilang ada dua yang ini memberatkan dan meringankan Niki. Yang pertama kalau yang memberatkan karena Niki sudah pernah berapa kali keluar masuk ya kan, residivis. Ya. Yang kedua yang meringankan itu karena dia punya tanggungan tadi kan bilang punya 3 orang anak. Itu yang Majelis Hakim memvonis 4 tahun. Sudah ibaratnya dari 11 ke 4 kan benar-benar bonus banget itu. Kan biasanya kan 6 atau 7 ya kan. Banyak banget. Gimana Kakak? Setuju Ya, dengan setuju. hakim? Saya setuju dengan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal gitu. Artinya pengulangan yang istilahnya bolak-balik bermasalah hukum itu juga menjadi pertimbangan gitu. Dan segala perilaku dalam persidangan pada saat tingkat pertama itu kita bersidang, sikapnya ramah, sopan, baik, dan sebagainya. Kita menghormati persidangan itu sampai selesai. Itu juga jadi catatan penting untuk majelis hakim dalam menilai, dalam memutuskan, mempertimbangkan dari banyak spekulasi untuk memutuskan putusan hukum tersebut. Terakhir, hal itu kan dari sisi praktisi hukum kakak sebagai advokat, sebagai pengacara. Kalau dari sisi kakak sebagai perempuan, wanita, melihat Niki yang divonis 4 tahun, itu sudah cukupkah atau berat bagi seorang ibu yang punya 3 tanggungan anak? Menurut saya berat ya, karena kan dia ini kan single factor, artinya ibu dari 3 orang anak yang memang dia tidak punya suami, dia yang harus mencari uang, dia harus mendidik anak-anaknya. Jadi 4 tahun itu waktu yang lama loh, karena 1 hari sampai 1 tahun itu kalau dia di luar dia bisa melakukan banyak hal, apapun bisa dia lakukan. Dia bisa mencari nafkah, memberikan kasih sayang yang sekenyang-kenyangnya sama anak, bisa ketemu anak kapan saja, tidak kurang suatu apapun. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi dia. Tapi pada saat dia sudah seperti ini, kondisinya begini, pasti dia akan sangat sedih sekali, akan sangat menderita sekali, karena dia pasti akan berat ke anak-anaknya. Itu aja sih, anak-anaknya yang masih butuh dia. Apalagi anaknya kan lagi ada kasus juga. Iya, nah itu gimana dia, juga? itu juga berbarengan kan kasusnya. Nah belum putusan kayaknya, aku belum ngikutin lagi sih gitu. Jadi itu memang dia ini lagi banyak banget cobaan, ujian yang kayak gini, dia masih bisa strike, masih bisa tegar kayak gitu. Aku lihat itu keren banget sih. Gitu. Masih tersenyum. Gak semua perempuan bisa melewati hal-hal yang sulit seperti itu masih dengan tegar, meskipun stres berat gitu loh. Tapi aku lihat dia masih kuat, masih bisa kontrol diri gitu ya. Meskipun ada sandungan-sandungan kemarin aku lihat sedikit.